pagi teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat selalu. Amin ya. Oke, di sini kartunya aku udah shuffle. Ya, kenapa kamu dianggap misterius oleh mereka, oleh orang-orang di sini? Dan ini adalah jawabannya. Dan ini pembacaan general reading bersifat umum. Energi banyak orang yang kubacakan jadi bisa resonate, bisa juga tidak sama sekali. Ambil sisi positif dari pembacaan aku, buang negatifnya, kembalikan semua keputusan kepada hati nurani kalian. Bagi teman-teman yang ingin personal reading secara pribadi, silakan hubungi nomor aku di deskripsi video di bawah, dan personal readingnya berbayar tentunya. Oke, kita mulai saja. Kenapa kamu dianggap misterius oleh kebanyakan orang? Ya, karena aku rasakan gini ya. Orang-orang melihat kamu, terutama orang-orang yang mengenal kamu cukup lama ya, mungkin 5 tahunan, 10 tahunan gitu ya. Ya, kamu di beberapa tahun yang lalu pernah di titik terendah, titik tersulit dalam hidup kalian. Mungkin titik tergelap, tersabotase diri, terkungkung, terpenjara dalam energi yang gelap. Tapi kalian mampu keluar dari energi gelap itu. Kalian mampu keluar dari terpenjara itu, tersabotase diri itu, terkungkung itu, ya. Itu yang membuat kenapa kamu dianggap misterius. Kok kamu bisa ya keluar dari energi gelap itu? Kok kamu bisa ya keluar dari sabotase diri itu? Padahal itu nggak mudah, ya. Karena kamu sosok yang kuat, sosok yang tangguh di sini. The Horse King, Raja Kuda. Ini nggak pandang gender ya, entah kalian seorang wanita, seorang pria nonton ini. Kenapa kamu dianggap misterius ya? Karena kalian tuh sangat kuat, jiwa kalian sangat kuat, tahan banting, bisa mengontrol diri kalian juga, self control di sini. Dan aku rasakan beberapa dari teman-teman di sini yang resonate dari pembacaan aku ini, pembacaan timeless ya, tidak berbatas waktu, kapanpun kamu melihat video ini. Aku merasakan kalian sudah secret union ya, sudah union dengan diri kalian sendiri di sini. Ada energi yang kurasakan tenang, hening, sabar banget ya. Seperti pohon istirahat, walaupun angin kencang menghantam pohon itu, tapi pohon itu tidak akan jatuh. Pohon itu tidak akan tumbang. Kamu seperti itu sekarang. Dan ya mungkin dulu kamu orang yang gak sabaran, sekarang tuh sabar banget. Mungkin dulu kamu orang ya suka rusuh, suka beradu konflik, beradu ego, beradu argumen dengan siapapun atau dengan diri kamu sendiri. Sekarang lebih tenang, lebih hening, lebih sabar, dan lebih berdamai. Itu yang kurasakan. Ya mungkin beberapa dari teman-teman di sini ya, kalian sekarang membatasi diri, ingin sendiri, nggak mau diganggu, suka dengan ketenangan, keheningan, nggak suka dengan keberisikan, kebisingan, nggak suka dengan hiruk pikuknya kota. Dan aku rasakan mungkin pekerjaan kamu sekarang adalah seorang public speaking. Artinya selalu berbicara depan umum ya. Entah pembaca tarot seperti saya, pemimpin agama sesuai dengan agama kalian, mentor spiritual, guru spiritual, ya siapapun diri kalian. Ya mungkin wartawan, reporter, ya dosen, guru, dan lain sebagainya. Aku melihat sekarang kalian ini mungkin seorang penulis, apa yang kalian tuliskan terus kalian komunikasikan, dan itu bermanfaat bagi orang lain, menginspirasi, membawa pencerahan bagi orang lain. Ya, aku rasakan di sini kenapa kamu dianggap misterius, karena apa yang kamu tuliskan. Mungkin yang kamu tuliskan ini adalah pengalaman spiritual kamu. Kamu komunikasikan kepada orang-orang itu, dan orang-orang yang tentunya mirip dengan perjalanan hidup kamu, orang-orang yang mungkin pernah dalam kegelapan, tersabotase diri, terkungkung dalam energi gelap. Ketika mendapat kata-kata dari kalian, membuat orang-orang ini bangkit keluar dari kegelapan itu, keluar dari tersabotase diri itu, terpenjara itu. Itu yang aku rasakan di sini. Entah kalian siapa di sini ya. Kalau aku melihat kalian penulis ya, terus kalian komunikasikan, entah ini mentor spiritual, mentor yang lain sebagainya. Dan ada kartu The High Lady of Love and Compassion. Kalian adalah seorang wanita yang tinggi cinta dan kasih sayangnya,
Bukan berarti yang nonton ini wanita semua. Kalau kalian seorang pria ya, energi feminim ilahi strong di dalam diri kalian, dimana kalian ini sangat empat, nggak tegaan, belas asihnya tinggi, penuh kasih sayang. Wanita yang tinggi cinta kasih sayangnya, tentunya kalian itu sangat empat, banyak melakukan hal-hal baik ya. The altar, priestess, pendeta altar. Ya, aku rasakan kenapa kamu dianggap misterius ya. Ketika kalian ini keluar dari kegelapan ini, kalian menjadi seorang yang sangat spiritual, sangat religius, atau menjadi mentor spiritual ya. Beberapa yang resonate dari pembacaan aku ini. Dan tidak mudah, aku rasakan perjalanan hidup kalian tidak mudah ya. Kalian adalah jiwa terpilih tentunya. Kalian sudah rasakan pahit, manis, asam, asin, kecutnya kehidupan ini. Apalagi yang belum dirasakan? Sudah kan? Dan aku melihat di sini banyak buku, entah kalian adalah penulis, seorang yang cerdas, ya, berwawasan luas, suka mempelajari hal-hal baru, suka mempelajari hal-hal spiritual, hal-hal keagamaan sesuai dengan agama kalian, atau apapun ya. Banyak buku, entah kalian dosen, guru, mentor yang punya segudang ilmu pengetahuan. Terutama aku rasakan segudang ilmu pengetahuan spiritual, segudang ilmu pengetahuan agama, itu yang aku rasakan di sini. Atau ya, kalian tulis pengalaman spiritual kalian di beberapa tahun yang lalu, rangkum dalam satu buku, dan kalian sharekan, berbagi kepada orang-orang terkait pengalaman kamu itu. Artinya ya, pengalaman kamu sharekan, kamu bagikan kepada orang-orang, supaya orang-orang itu terinspirasi dari teladan kamu, terinspirasi dari pengalaman kamu, di mana kamu dari gelap terbitlah terang ya, seperti kisah Raden Ajeng Kartini ya. Dari kamu kegelapan sekarang menjadi terang. Dan mungkin banyak orang-orang membaca bukunya kamu. Ini bagi kamu adalah seorang penulis ya, atau orang nonton channel kamu di sosial media apa, entah kamu menjadi seorang selegram, youtuber, dan lain sebagainya ya. Kamu sharekan, kamu bagikan, dan itu membuat orang itu bangkit, wake up dari kegelapan gitu ya, seperti itu. Dan kalian adalah seorang the lady of the gift, nyonya hadiah. Kenapa kamu dianggap misterius ya? Mungkin dulu kamu orangnya emosional, bahkan temperamental. Ya, sekarang kamu bisa menahan amarahmu, bisa menahan emosi kamu ya. Dan aku melihat kamu adalah seorang nyonya hadiah. Mungkin kamu sangat royal, suka bersedekah, jiwa sosialnya tinggi banget, suka berbagi kepada orang-orang kurang beruntung di luar sana. Atau kamu yang banyak sekali kado terindah yang diberikan semesta, diberikan Tuhan dalam hidup kalian di sini. Makanya dibilang nyonya hadiah, ya. Dan aku rasakan juga di sini, kenapa kamu dianggap misterius juga? Aku rasakan kalian punya pekerjaan yang bagus. Pekerjaan yang bagus ini terkait communication, komunikasi, ya. Public speaking, selalu berbicara di depan umum ya. Entah kalian seperti apa, kalian pintar berkomunikasi, cerdas, dan itu apa yang kalian komunikasikan ya bermanfaat bagi orang lain. Dan kalian sangat penuh cinta, penuh cinta. Yang aku bilang, entah kalian seorang wanita, seorang pria yang nonton ini ya, energi feminim ilahi strong di dalam diri kalian di sini. Tapi kalian juga bisa membalanskan energi maskulin di dalam diri kalian. Ya, ada saatnya kalian mendominasikan feminim ilahi dalam diri kalian. Ada saatnya juga kalian mendominasikan energi maskulin ilahi di dalam diri kalian. Entah kalian seorang wanita atau seorang pria yang nonton ini. Dan kamu bisa membatasi diri, pandai, pintar membatasi diri kamu, pintar menempatkan diri kamu, dan kamu sangat tegas. Di balik kamu yang penuh cinta, penuh kasih sayang ya, kamu bisa juga tegas, detail, to the point, dan punya visi dan misi yang jelas. Itu ya, aku rasakan kalian sangat detail dan clear. Di balik penuh kasih sayang ini, belas asih ini ya, kalian juga adalah seorang yang pemberani, nggak takut. Intinya kamu di jalan yang benar ya, kamu nggak takut, kamu berani, kamu adalah seorang the hunter, seorang pemburu.
kamu melacak ketakutan kamu sendiri. Dan kalau kamu seorang wanita yang nonton ini, entah kalian masih single mom atau statusnya menikah, kalian wanita tangguh, strong woman, wanita tangguh, wanita pemberani, wanita kuat, wanita yang bisa self control, mengontrol diri kamu sendiri, membatasi diri kamu. Kamu juga bisa kejam, kamu juga bisa ya penuh kasih. Aku lanjut kembali, ada saatnya kalian memerankan sebagai seseorang yang penuh kasih sayang, penuh cinta. Ada saatnya kalian ya menjadi seseorang ya tampang preman, yang tegas, detail, dan clear. Ya, mungkin kalian seorang ahli panah yang tepat sasaran. Kalian gak takut dalam hal apapun, intinya kalian benar. Kalian pintar memprotek diri kamu, melindungi diri kamu, membatasi diri kamu dari orang-orang yang kamu rasa orang-orang ini sangat toksik gitu ya. Dan aku melihat juga beberapa dari teman-teman ini, kalian lebih mengutamakan, memprioritaskan kesehatan ya, mungkin dengan cara pola hidup yang sehat, diet yang sehat, olahraga yang sehat ya, bahwa kesehatan diutamakan. Atau mungkin kalian petugas kesehatan, public speaking yang selalu berbicara di depan umum tentang kesehatan, diet yang sehat, pola hidup yang sehat, gimana cara untuk menyembuhkan mungkin sakit mental, sakit fisik, atau penyakit ya. Atau memang kalian adalah petugas kesehatan, dokter, perawat, bidan, dan lain sebagainya ya, karena terkait kesehatan, cinta, punya pekerjaan yang bagus terkait komunikasi, membatasi diri, dan seorang ahli panah. Hai ahli panah. Seperti itu ya. Ini yang kenapa kamu dianggap misterius, entah kalian sadari atau enggak ya. Aku rasakan energi kamu di mana dulu gelap banget, yang aku bilang habislah apa ya, lupa lagi, gelap terbitlah terang gitu ya. Mungkin gelap banget kehidupan kamu ketika kamu jauh dari Tuhan. Ya mungkin di tahun 2020, di tahun 2022, atau dari 2020 sampai 2022 kehidupan kamu gelap banget, tersabotase diri, terkungkung, terpenjara, karena itu tahun-tahun lockdown ya, tahun-tahun corona itu ya, isolasi. Mungkin kamu di titik tergelap banget gitu ya, titik terendah banget di tahun tersebut atau di beberapa tahun yang lalu, tapi kalian bisa keluar, bisa bangkit dari keterpurukan itu, menjadi sosok seorang yang seperti aku jelaskan tadi, the high lady of love and compassion, wanita tinggi cinta kasih sayangnya, the altar prestige, seorang pendeta altar. Mungkin kalian merangkumkan pengalaman pahit kalian, pengalaman tergelap kalian dalam satu buku, dan itu kalian bagikan buku itu, atau kalian jual, atau kalian sharekan lewat komunikasi, lewat sosial media, dan banyak orang-orang yang mungkin bangkit karena kalian. Banyak orang-orang termotivasi dari kalian, banyak orang-orang mendapatkan pencerahan dari kalian. Entah kalian siapa di sini, komen di bawah. Itu yang aku lihat di sini ya. Ini yang kenapa kamu dianggap misterius. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman di luar sana. Bantu like ya, komen yang positif tentunya, subscribe bagi teman-teman yang baru bergabung. Dadah.